Film dimulai di sebuah studio televisi. Di sini kita dapat melihat Nick Naylor sebagai wakil presiden dari Akademi Studi Tembakau yang sedang diwawancarai terkait bahaya rokok dan hubungannya dengan kanker. Dia benar-benar dibenci penonton saat itu karena dia mewakili perusahaan yang membunuh rata-rata 1.200 penduduk dunia per hari. Nick Naylor memiliki seorang anak bernama Joy. Nick menghadiri pertemuan wali murid di sekolah anaknya untuk memberikan motivasi kepada siswa, namun yang dia bahas hanya tentang tembakau. Scene berpindah di rapat perusahaan tembakau yang sedang membahas perihal menurunnya penjualan rokok akibat adanya tayangan di televisi sebelumnya. Di rapat tersebut, Nick memberikan ide untuk memasukkan iklan rokok terselubung di film-film Hollywood dan pendapatnya disetujui oleh forum pada saat itu. Nick menyukai teknik pemasaran. Dia suka bertemu dengan orang-orang, mengenal klien lebih dalam, agar dapat meyakinkan orang-orang yang ditemuinya. Akhirnya Nick dipanggil oleh CEO perusahaan itu, yang kita sebut dengan kapten, dan melakukan perjalanan tugasnya. Nick mendapatkan apresiasi dari kapten dan menghargai kerja kerasnya. Di sini dia diberikan tugas tambahan untuk menyuap salah seorang public figure yang melakukan tuntutan di media terkait perusahaan si kapten. Dia bermaksud mengajak anaknya dan meminta izin kepada mantan istrinya membawa Joy dalam perjalanan bisnis. Di sini Nick bermaksud mengajarkan dan menunjukkan kepada Joy bagaimana dia bekerja sebagai seorang pelobi. Nick sempat bertemu dengan reporter surat kabar di mana dia ingin menulis tentang biografi seorang Nick Naylor yang sukses sebagai seorang pelobi di perusahaan rokok internasional. Ya, rela melakukan apapun demi tulisan reporter tersebut, melakukan servis buat Nick dengan melakukan Akhirnya, sampailah kita saat Nick melakukan perjalanan bisnis dengan ditemani oleh anaknya keluar kota. Di sini dia melobi perusahaan film Hollywood dan berjalan lancar, dan dilanjutkan dengan ke desa terpencil untuk menyuap seorang yang dijuluki dengan Marlboro Man agar menghentikan tuntutannya di media. Di sini dia tidak mendapatkan sambutan yang hangat, karena ketika sampai langsung ditodong dengan shotgun yang diarahkan ke wajahnya. Beruntung anaknya keluar dari mobil sehingga sedikit meluluhkan hati pria parubaya tersebut. Dia harus berusaha menempuh jalan damai dari perusahaan dengan perdebatan yang sangat alot dengan pria itu. Akhirnya Nick membuka koper, berisikan uang dan menjatuhkannya ke lantai untuk merubah prinsip dari lawannya. Pria tersebut pun tidak dapat menolak tawaran itu. Nick pun berhasil karena dari awal dia sudah yakin dia akan berhasil dalam melakukan mediasi yang ditugaskan kepadanya. Kembali dari tugasnya, dia kembali diwawancari oleh stasiun televisi terkait penambahan logo tengkorak pada bungkus rokok dengan senator. Di sini terlihat adanya perdebatan antara senator dengan Nick. Namun yang mengagumkan adalah Nick selalu bisa membungkam argumen lawannya dalam setiap perdebatan. No. Kejadian tak terduga terjadi saat siaran di mana seorang pria menelpon secara live dan mengancam Nick dalam seminggu ke depan dia tidak akan lagi ada di planet ini. Seketika, ekspresi wajah Nick berubah dan terdiam sejenak. Beberapa hari berlalu dan Nick melakukan aktivitas seperti biasa. Saat berjalan kaki di tengah kota, dia diculik dan dimasukkan ke sebuah mobil oleh beberapa pria. Penculik tersebut bermaksud untuk mengancam Nick agar tidak melanjutkan kembali pekerjaan sebagai pelobi di perusahaan tembakau dan menempelkan beberapa alat atau racun yang dengan tingkat nikotin yang tinggi. Akhirnya Nick berakhir di rumah sakit dan dijenguk oleh anak istri dan koleganya. Dokter mengatakan sebuah keajaiban Nick masih bisa hidup. Merokok menyelamatkan hidupmu. Tapi kamu tidak bisa lagi merokok seumur hidupmu karena akan menyebabkan kelumpuhan, kata si dokter. Setelah keluar dari rumah sakit, Nick bekerja seperti biasanya. Namun semua yang Nick lakukan selama ini terungkap di media surat kabar, seperti melakukan penyuapan dan lain sebagainya. Dan yang menulis berita tersebut tidak lain adalah reporter wanita yang pernah dijumpainya.
Karirnya hancur dan dia depresi dan hanya mengurung diri di rumah karena banyak yang kecewa kepadanya. Saat itulah anaknya datang dengan istrinya untuk menghibur Nick. Saat berbincang dengan anaknya, dia tersadar dan berencana untuk bangkit dari keterpurukan. Nick memiliki ide di konferensi pers dengan menyebutkan kepada wartawan, "Silahkan menikmati apa yang kalian lihat di surat kabar, namun yang terpenting jangan mengorbankan semuanya dengan tidur dengan wartawan. Itu tidak adil dan tidak setimpal karena aku orang yang bermartabat," kata si Nick. Untuk membersihkan namanya, dia mengelabui wartawan agar bisa masuk dalam sidang pers terkait label tembakau, dan ia berhasil membuat senator mencantumkan namanya sebagai peserta sidang tersebut. Pada saat sidang berlangsung, senator berusaha keras untuk memperkuat opininya walaupun menurut Nick itu tidak ada style sama sekali. Saat Nick dipanggil untuk bersaksi terkait pekerjaannya untuk penambahan logo di kemasan rokok, dia disudutkan oleh forum, namun Nick tetap santai menanggapinya. Masuk ke pertanyaan apakah rokok berbahaya dan ia menjawab benar. Lalu dia berargumen, kenapa harus memasang label pada kemasan rokok yang masyarakat sudah tahu bahayanya? Kenapa tidak memasang logo tengkorak pada pesawat Boeing atau mobil Ford? Tujuannya adalah membuat peserta bungkam, karena yang bertanya kepadanya adalah pengusaha mobil dan pesawat, yang merupakan penyebab kematian tertinggi saat itu karena kecelakaan. Penonton tertawa dan senator pun bungkam. Lalu sampailah kita pada pertanyaan yang terakhir. Senator bertanya apakah rokok berbahaya bagi anak-anak? Jawabannya adalah benar. Nick melanjutkan jawabannya. Dia mencontohkan anaknya kalau sudah beranjak dewasa dia berhak untuk memilih, dan ketika dia memilih untuk merokok, Nick akan memberikan sebungkus rokok pertamanya untuk anaknya, dan sidang pun selesai. Sesampainya di luar, Nick diiming-imingi oleh bosnya agar memimpin perusahaan rokok tersebut, namun saat konferensi pers, Nick menolaknya karena dia tahu rokok itu berbahaya dan dia hanya seorang pelukis. Akhirnya selesai sudah review film kali ini, diakhiri dengan Nick yang bekerja sebagai konsultan perusahaan-perusahaan besar yang kesulitan dalam melobi kliennya. Usage to brain cancer. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika ada di antara kalian yang memiliki usulan film yang mau direview, silahkan cek di kolom komentar ya guys. Thank you for watching. Bye bye.